Tema renungan hari ini adalah perjalanan tabut Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, "Celaka kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah dia, "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya, dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya, anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel." Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas." 1 Samuel 5. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin.
Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhaser ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajarnya dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Mari kita merenungkan. Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang pertempuran Israel dengan Filistin. Filistin membunuh 4.000 orang Israel, dan karena itu Israel merasa perlu membawa tabut perjanjian. Mereka berpikir dengan adanya tabut di tengah-tengah mereka, maka kemenangan pasti akan mereka dapatkan. Tetapi itu adalah pemikiran yang salah total. Yang mereka perlukan adalah kehadiran Tuhan, dan Tuhan sudah tidak mau lagi menyertai mereka karena kecemaran mereka. Yang perlu mereka lakukan bukan membawa tabut, tetapi bertobat dari kejahatan mereka. Itulah sebabnya kedatangan tabut pun tidak mengubah apa-apa. Pertempuran berikutnya memastikan kemenangan Filistin dengan matinya 30.000 tentara Israel dan anak-anak Eli, dan menyebabkan tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Eli begitu terkejut karena tabut Allah dirampas. Dia jatuh, kemudian mati karena lehernya patah. Istri Pinehas, anak Eli, bahkan menamai anaknya Ikabod, artinya di manakah kemuliaan. Mereka berduka karena tabut Allah dirampas. Mereka baru menyadari bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Ketika Israel menolak Tuhan, maka Tuhan memanggil bangsa-bangsa lain untuk menyerang mereka. Inilah cara Tuhan menghukum umatnya, seperti yang berkali-kali terjadi pada zaman kitab Hakim-Hakim. Baik Eli maupun istri Pinehas meratap karena Tuhan telah menghancurkan mereka. Tetapi seharusnya mereka meratap dengan ratapan seperti ini. Ketika Israel mulai memberontak kepada Tuhan, bahkan seharusnya mereka meratap dengan ratapan seperti ini ketika anak-anak dan suami mereka menghina Tuhan dengan menghina persembahan kepada Tuhan. Kapankah kita harus berduka cita? Ketika kita sudah kehilangan harta? Ketika ditaklukkan dalam perang? Tetapi seharusnya kita belajar berduka cita karena keberdosaan kita dan penyimpangan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Nabi Yesaya meratapi umat Tuhan jauh sebelum mereka dibuang ke Babel. Dia meratap karena Israel tidak mengenal Allah. Dia meratap karena bangsanya terus-menerus berbuat jahat. Ada orang yang menangis ketika telah mendapatkan akibat dari dosa. Itu sama saja dengan penjahat yang tertunduk lesu karena sudah ditangkap polisi.
Dia tertunduk bukan karena menyesali kejahatannya, dia tertunduk karena sudah ditangkap. Orang yang menangis karena dihukum atas dosa-dosanya belum tentu sudah sungguh-sungguh bertobat. Tetapi jika seorang yang benar-benar benci dosa-dosanya, menangisi dosa, dan bertekad untuk kembali kepada Tuhan, walaupun belum berada dalam penghukuman oleh Tuhan, orang itu benar-benar sedang bertobat. Kemenangan Filistin juga menimbulkan pertanyaan. Tidakkah kemuliaan Tuhan tercoreng karena hal ini? Pengertian umum orang-orang zaman Perjanjian Lama adalah bahwa kalau dua bangsa sedang berperang, maka dewa-dewa mereka pun sedang ikut berperang. Kemenangan sebuah bangsa adalah juga kemenangan dewa mereka. Tetapi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan namanya dinajiskan. Mari kita melihat Yesaya 48 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Maka Tuhan pun memberikan ingatan di dalam diri orang-orang Filistin tentang peristiwa keluarnya Israel dari Mesir. Begitu membekasnya peristiwa itu, sehingga orang Filistin tidak pernah menganggap kemenangan mereka adalah kekalahan Allah Israel. Mereka bahkan percaya bahwa Tuhan jauh lebih kuat dari dewa-dewa mereka. Tuhan tidak dikalahkan oleh ilah Filistin, tetapi Tuhan memang sengaja menyerahkan Israel ke tangan orang Filistin. Kegentaran di tengah-tengah Filistin menjadi makin besar ketika Tuhan menimpakan tulah borok kepada mereka. Ini mengingatkan mereka akan tulah di Mesir yang masih terus mereka simpan sebagai berita turun-menurun. Tuhan tetaplah Allah yang berkuasa atas seluruh bangsa-bangsa. Mesir dan Filistin dihajar oleh tulah. Dialah yang mengatasi segala berhala, maka berhala Mesir dan dewa Dagon Filistin pun dihancurkan olehnya. Dua bagian dari bacaan kita hari ini mengajarkan suatu pengajaran yang sangat penting, yaitu bahwa Tuhan dapat menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya tanpa harus memanggil suatu umat pilihan dan memberkati mereka menjadi umat yang besar. Tuhan dapat saja menyatakan kemuliaannya dengan mempermain-mainkan bangsa-bangsa. Benarkah kemuliaan telah meninggalkan Israel? Di manakah kemuliaan? Jika tidak lagi ada di tengah-tengah Israel, apakah itu berarti Tuhan tidak lagi sanggup menyatakan kemuliaannya? Tidak. Dia tetap menyatakan kebesarannya dengan menundukkan Filistin kepada tulah dan menghancurkan patung berhala mereka tanpa perbuatan tangan manusia. Tanpa umatnya pun namanya tetap ditakuti dan dipuji oleh orang Filistin. Kebesarannya tetap dinyatakan di dalam murka dan penghakimannya. Jadi mengapa dia tetap rela memanggil Israel menjadi umatnya? Bahkan dalam pasal ke-7, Tuhan kembali memulihkan umatnya dan membuat orang Filistin takluk kepada Israel. Mengapa dia memulihkan Israel? Alasannya adalah karena belas kasihannya. Tuhan tidak memerlukan Israel, tetapi Tuhan mengasihani Israel. Tuhan tidak memerlukan kita untuk namanya dipermuliakan, tetapi Tuhan mengasihani kita sehingga Dia memanggil dan menyertai kita, bahkan memberikan kita kedudukan sebagai anak-anaknya. Marilah kita merenungkan sejenak kalimat-kalimat di atas dan mencoba menjawab pertanyaan berikut, sehingga hati kita terus dibentuk untuk semakin mengagumi kemurahan belas kasihan Tuhan. Yang pertama, pernahkah kita menangisi dosa-dosa kita? Bukan karena sudah diketahui orang atau karena sedang dihukum karena dosa-dosa itu, tetapi murni karena kita menyadari betapa menjijikkan dosa-dosa tersebut. Pernahkah kita berada dalam keadaan yang begitu sulit karena sadar betapa rusaknya diri kita di hadapan Tuhan? Berdoalah supaya Tuhan memberikan kita hati yang sadar akan dosa dan berduka cita karena dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Duka cita sedemikian akan mengawali pertobatan sejati. Yang kedua, pernahkah kesombongan masuk ke dalam diri kita dengan berpikir bahwa Tuhan memerlukan kita untuk menyatakan kemuliaan namanya? Mungkin bukan kita secara individu, tetapi kita secara gereja. Jangan sampai suatu saat nanti Tuhan mengajari kita suatu fakta, bahwa gerakan ini disingkirkan oleh Tuhan, dan Tuhan tetap sanggup menyatakan kemuliaannya. Mungkin kesombongan ini masuk dengan tidak disadari. Pernahkah kita berpikir bahwa tanpa kita pekerjaan Tuhan akan terhambat?
Kalau kita berpikir seperti itu, nanti Tuhan akan menyingkirkan kita dari pelayanan. Dan Dia tidak lagi akan memakai kita, tetapi Dia akan menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan akan semakin berkembang tanpa adanya kita yang berbagian di dalamnya. Mungkin juga kesombongan ini muncul dalam bentuk menganggap diri lebih baik dari rekan pelayanan yang lain. Kita merasa diri kita lebih suci, lebih saleh, atau lebih ahli dari yang lain, dan mulai memandang rendah orang lain karena kita merasa bahwa Tuhan pasti akan memakai kita lebih daripada yang lain. Ini kesombongan ala orang Farisi. Jangan-jangan kesombongan merasa tidak perlu bergantung kepada Tuhan di dalam doa pribadi maupun bersama. Siapa yang malas ikut persekutuan doa sudah terjangkit kesombongan ini, karena dia merasa pelayanan bisa berjalan tanpa harus bersujud dalam doa kepada Tuhan bersama-sama dengan jemaat yang lainnya. Kiranya kita menyadari bahwa Tuhan tidak harus memakai kita. Jika toh Dia tetap memanggil kita untuk melayaninya, itu semua dilakukan karena belas kasihan-Nya bagi kita.